Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di area pameran Bazar KKN PAR 2022. Saat ini saya akan mewawancarai beberapa perwakilan dari KKN tersebut tentang apa saja yang diperoleh. Dan di belakang saya sudah terdapat beberapa peserta dari KKN PAR 2022. Langsung saja. Assalamualaikum Pak. Dari kelompok dan berasal dari KKN mana Kak? Saya dari kelompok 3 KKN Desa Pelanggang Timur. Nama saya Ahmad Khalid, perwakilan dari kelompok. Apa saja yang diperoleh dan berapa untung yang kira-kira sudah dihasilkan selama penjualan di sana? Kalau yang diperoleh dari KKN 03 itu ada 4 produk. Yang pertama itu ada pangsit, dan yang kedua ada unikron, ubi talas, dan yang ketiga ada keripik kangkung, dan yang keempat ada serbuk kayu yang dijadikan karya lukis bakar pirografi. Dan yang kami angkat untuk itu, yang kami menjadikan program unggulan itu adalah pirografi. Apakah ada kesulitan selama di sana? Kalau kesulitan dan juga pasti ada, tetapi karena ini adalah tugas dari kampus, maka kami atasi dengan secara bersama. Terima kasih ya Kak. Sekarang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari KKN mana dan juga kelompok berapa Pak? Dari KKN 01 Desa Dusun. Apa saja yang telah dihasilkan selama 1 bulan? Selama 1 bulan di sana untuk UMKM saya dan kelompok menghasilkan 5 produk. Produk tersebut berdasarkan dari usulan petani desa Terosan yang seringkali mengalami anjlok harga di petani tomat. Jadi petani itu mengharapkan bagaimana olahan tomat tersebut agar bisa dimaksimalkan, tidak hanya dijual mentah saja. Oleh karenanya kami membuat tomat itu menjadi manisan kering yang disebut kami dengan pembuka. Versinya sama persis kayak rumah, kemudian dijadikan madu sintetis. Kami juga membuat olahan cabai, dari cabai manis, cabai bumbu cabai, dan lain-lain. Kira-kira berapa modal utama ketika pembuatan? Untuk modal kita tidak mengeluarkan modal karena kami langsung kerjasama dengan BUMDes dan juga PKK. Jadi sudah ada yang menghandle semua, jadi kami tinggal mengedukasi saja. Apakah ada hambatan? Hambatan yang berarti tidak, karena dukungan dari sana luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari KKN berapa dan asal muasal? Saya KKN 04 Desa Pelanggang. Apa saja yang perlu dihasilkan? Produk kami sendiri itu sebenarnya banyak sekali. Kalau dibilang produk kami itu unggulan tidak ada, karena menurut saya produk-produk yang kami tampilkan itu unggul semua. Karena kenapa demikian? Karena kami tidak melanjutkan bahan-bahan yang ada di sana. Kami setelah melakukan observasi ke tiap-tiap desa, kami bisa menghasilkan dapat memetakan beberapa hal, yang luas desa, komunitas yang ada di sana, dan apa saja yang dibutuhkan di sana. Pas kebetulan waktu di sana kita siap-siap mendatangi kepala desa, kepala suku, kepala dusun, dan dinas terkait atau pendidikan terkait. Mereka menyampaikan keluhan-keluhan. Di antaranya itu para petani itu mengeluhkan yang pertama, rusaknya bukan harga, tapi rusaknya tanaman ketika umur 2 bulan. Banyak di antaranya kotoran yang menjadi limbah, otomatis itu akan mengganggu pernapasan dan kesehatan masyarakat sekitar. Makanya di sana mereka meminta solusi kepada kami. Di sana kami memberikan beberapa solusi, di antaranya untuk harga singkong yang mayoritas di sana adalah kami, kita memberikan solusi yaitu pembuatan keripik dengan varian rasa 5 varian itu yang karena kami tidak memberikan nama yang biasa, karena kami di sana memberikan nama tingkong. Kenapa kami memberikan nama tingkong? Tingkong adalah king itu bahasa Inggrisnya adalah raja, sedangkan raja kata orang Madura adalah besar. Jadi kita di sana memberi nama tingkong, artinya singkong raja, singkong besar dari sana. Terus untuk solusi tanaman yang rusak itu kita teliti bersama dengan pihak desa, BUMDes dan Karang Taruna. Di sana kita menemukan solusinya, yaitu awalnya pH tanah di sana kurang, karena struktur tanah yang di bawah standar yaitu 4 pH-nya ke bawah itu akan otomatis tanaman akan rusak sendiri. Sedangkan standar tanah yang baik untuk tanaman itu ada 6 sampai 7 pH-nya. Jadi di sana akan memberikan solusi yaitu mengolah kotoran tanah yang menumpuk dan tidak bermanfaat. Di sana kita
diolah menjadi pupuk vokasi dengan cara fermentasi, dan setelah itu kita lihat banyak jerami-jerami itu masyarakat juga meminta solusi, karena pada saat musim panen padi pada saat seperti ini cuman hanya dibakar. Nah, kami bisa juga memberikan solusi, kita memberikan solusi kepada peternak itu dengan 3 varian pakan, yaitu yang pertama fermentasi, 2 silase dan amoniasi. Di sana dapat membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak tersebut. Selain itu kita juga waktu itu ikut baksos dengan masjid itu pemotongan pohon jati. Di sana kami melihat ada batang jati yang tidak termanfaatkan, sisa-sisanya, karena ditanyakan kenapa ini jelek, ini terbuang. Kalau memang bisa bermanfaat silahkan dimanfaatkan. Itulah waktu itu kami teman-teman pemerintah memiliki ide untuk membuat jam silasilah dan seperti itu. Dan setelah itu kita jalan-jalan keliling-keliling di desa itu menemukan satu batang pohon yang sebenarnya sudah terkenal namun belum terkelola. Pohon itu adalah pohon sekjang. Tidak tahu kalau nama alaminya, ilmiahnya, tapi kami mengenalnya dengan nama sekjang. Di sana banyak manfaatnya. Misalnya untuk menghilangkan jerawat, sakit pinggang. Intinya pohon-pohon tersebut ketika direbus dan diminum air itu bisa membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh. Apalagi pada saat ini ketika ada anak Crohn, Omikron, juga nanti mungkin ada bapak Crohn mungkin ya. Jadi insya Allah sangat cocok untuk situasi yang seperti saat ini. Apakah ada hambatan selama pembuatan jamu atau itulah kegagahan KKN Stamidia. Halangan bukanlah hambatan. Halangan adalah pemacu semangat untuk meraih sukses. Karena halangan tanpa halangan kita tidak akan sukses. Karena ketika kita jalannya mulus, otomatis kita akan tertabrak ketika ada tikungan. Di sanalah manfaat dari halangan itu untuk memancing otak kita untuk kerja mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut. Karena solusi bukanlah masalah, tapi untuk diselesaikan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Tari. Dari KKN berapa dan juga dari mana desanya? Jadi dari saya kemarin dari Apa saja produk yang kemarin dihasilkan? kemarin itu kami menghasilkan 2 produk sampah ini plastik dan dan terus kami itu membuat produk itu berdasarkan dari kita sudah mensurvei dari tempat tersebut. Di daerah Polok itu mempunyai potensi sumber alam yang sangat baik, tomat. Nah, kita kan tahu bahwa tomat itu memiliki tekstur yang lembab, rasanya terus lembek. Nah, itu permasalahannya itu apabila musim tomat begitu banyak yang melimpah itu akan ada tomat itu busuk ya, akan cepat busuk. Maka di situ kami serta teman-teman berinovatif membuat produk ini berupa Triton sama Tomstik ini agar apa? Agar sumber daya alam yang ada di desa orang itu bisa awet, dan juga tomat yang tadi sudah dipanen melimpah itu tidak terbuang sia-sia. Bisa ada inspirasi namanya Krypton dari mana? Krypton itu kita ngambil dari singkatan keripik tomat, gitu. Artinya keripik, bentuknya sama diolah, tomatnya diolah, dicampur sama bahan-bahan lainnya. Ya singkatan Krypton itu keripik tomat. Kalau Krypton sama tomat stick. Kira-kira berapa modalnya dan apa saja hambatan-hambatan? Kalau untuk hambatan-hambatan sendiri ya, adalah sedikit-sedikit yang namanya usaha ya, menambah mendirikan tari sedikit padat. Tapi alhamdulillah kami adalah mahasiswa harus follow up stand, jadi harus dengan masalah gitu. Jadi ya tidak ada lah saya anggap. Untuk modal utamanya? Modal utamanya itu kira-kira sebetulnya kemarin itu kami bekerja sama sama PKK. Jadi untuk awal-awalnya itu produk kami usulan juga dari masyarakat akhirnya pas pelatihan, pas kita mau coba itu dibantu sama PKK. Terima kasih ya Kak. Shelby, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari KKN berapa dan juga desa mana? Dari KKN kelompok 2 Desa Tolak. Apa saja produk yang sudah kita kan benali deh, belum kita benali. Kita tinggal dengan negara itu. Burung tuh. Jam malir. Ini yang kami. Dan tambah sedikit tahun ada mata varian rasa, dan yang kedua ada
singkong Mustafa. Singkong Mustafa punya dua varian rasa. Ada bon cabe, juga ada abon cabe. Ada susu kedelai, juga ada jamu remaja sehat. Perbedaannya abon cabai sama bon biasanya. Kalau abon cabe milik kita, untuk yang di luar, mungkin untuk yang di luar itu kan ada seperti pengawet natrium benzoat atau yang selainnya. Tapi untuk kita di abon cabai untuk kita itu hanya memakai pengawet-pengawet seperti garam dan semacamnya. Berarti aman ya digunakan? Aman. Kalau untuk itu, apa hambatannya ketika pembuatan apa? Hambatan ketika pembuatan itu tidak ada. Soalnya masyarakat langsung ikut serta tidak lanjuti. Kira-kira labanya dapat banyak atau? Alhamdulillah sangat banyak. Karena semua produk seperti singkong, talas itu semua dari masyarakat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mewakili teman KKN kelompok 5 dari Desa Rajamara. Apa saja produk yang telah diluncurkan? Untuk produk yang kami luncurkan itu ada 6 produk. Yang pertama itu ada dodol nanas, kemudian ada dodol selesai, ada kerupuk nanas, juga ada kerupuk daun kelor, dan selain nanas juga ada keripik tresna singkong tresna manis. Kenapa bisa dinamakan tresna? Kenapa kok dinamakan tresna? Karena ketika sekali saja mencoba keripik tersebut maka akan tresna, ketagihan pasti. Iya ya. Terus di sana berarti panen sirsa. Panen betul. Ketika kami pertama kali sampai ke desa tempat kami KKN itu sangat banyak buah sirsak yang sedang matang, dan kami sering oleh warga itu dikasih buah sirsak. Hambatannya ketika KKN-nya? Untuk hambatan, saya rasa tidak ada hambatan karena keseluruhan dari kegiatan kami itu bekerjasama dengan masyarakat. Modal utamanya kira-kira berapa? Modal utamanya untuk itu tidak bisa kami pastikan karena itu